Itu biasa, pasti ada orang protes, ada kita dikatain Solo itu cabang Tiongkok, kita dikatain kafir segala macam. Nah, ini waktu awal-awal saya menjabat ini, wah ini saya marah sekali nih. Jadi ada anak-anak sekolahnya menghancurkan ini apa, kuburan batu nisan yang ada simbol-simbol agamanya. IKPT Jawa Tengah kepada Bapak Ahmad Hasni Nasional. Bapak Komandan Kodim Surakarta atau yang mewakili atau yang mewakili Bapak Binu Hidayah Negara Agama Allah dan Binu Samsika pihak Matikaya Ahmadiyah beserta Ibu Nyai yang terhormat Kiai Haji Abdul Karim. Apa yang terjadi, apa yang dihadapi. Jadi sebuah dari kemaksiatan itu mengganggu sekali kepada pesantren. Maka kemudian ada beliau pelajari pelan-pelan, kemudian beliau mulai beli tanah sawah. Sini kan maju sedikit. Kalau di situ. Kemudian Pak Kiai baru baru mulai. Kita baru siap-siap. Monggo Pak Mali. Saya yang masuk juga berkenan jadi tuan rumah. Alumni. Jateng, Jatim, Jabar juga. Jawa. Sejawa. Sejawa. Karisma
Dan ini suatu langkah yang luar biasa dari KPT, di mana seminar ini bertujuan adalah pencegahan gerakan-gerakan radikalisme di masa depan. Yang kedua yang sangat menarik adalah ada sebuah fenomena di kota Solo, di mana kota ini ternyata berhasil membawa peningkatan terhadap indeks kota toleransi yang tahun 2021 di peringkat ke-9. Namun setahun kemudian di 2022 naik menjadi peringkat ke-4. Tepuk tangan untuk kota Solo. Ini sangat luar biasa. Dalam waktu setahun berprogres peningkatan 4 atau 5 level menjadi 5 kota terbesar dengan indeks yang terbaik untuk masalah toleransi. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Ternyata dari toleransi itu memberikan sebuah dampak domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan seperti apa nanti hasil daripada yang dicapai oleh Kota Solo, terutama oleh Pak Wali Kota, Mas Wali Kota. Seminar ini mudah-mudahan Allah ijabah, dan output daripada seminar ini menjadi sumbangsih IKPT untuk bangsa ini. Dipersilakan yang terhormat Bapak Wali Kota, Mas Gibran, untuk hadir di atas panggung. Dipersilakan. Tepuk tangan buat Pak Wali Kota. Baik, kemudian untuk yang kedua, Romo Yai mungkin juga bisa hadir. Tepuk tangan untuk Romo Yai. Kemudian yang ketiga, Sekjen IKPT yang terhormat Ustaz Mas Dikit, silahkan. Tepuk tangan buat Pak Sekjen. Beliau mewakili Pak Profesor Mas Kuri yang kebetulan sedang ibadah haji. Jadi insya Allah beliau dari Mekah juga mendoakan seminar ini berlangsung dengan sukses. Baik para Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan ucapan basmalah yang sudah dibuka oleh Romo Yai Berkikin tadi, kita mulai. Dipersilahkan duduk. Yang jujur Mas Wali, kesempatan siang ini saya harus menyampaikan juga yang apa adanya. Jadi waktu jenengan mencalonkan diri sebagai wali kota, saya harus jujur di panggung ini. Saya penasaran, bukan nggak percaya, saya penasaran. Apa iya? Apa iya? Apa karena beliau punya terah dengan istana? Itu awal mendengar beliau mencalonkan atau dicalonkan. Tapi perjalanan waktu itu benar-benar saya dibikin tarbiyah. Dan yang paling nyata tadi malam saya tiba di Solo dengan kereta api Solo Balapan itu sekitar jam 16.05 sore awalnya. Kemudian keluar dari stasiun saya pesan go-kart dengan tujuan di hotel yang disediakan oleh panitia. Saya lihat drivernya, saya ingat namanya Yusron Ashari. Dalam perjalanan dari Solo Balapan ke hotel, saya itu straight bertanya, Mas Yusron, jenengan naksir ini sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Oh ya, baik. Boleh saya nanya, apa pendapat Mas Yusron tentang Pak Wali, Pak Gibran? Itu yang saya melihat secara psikologis. Saya kebetulan sedikit belajar tentang psikologis. Kalau pertanyaan itu dijawab dengan jeda hanya 1 detik, itu berarti akurasinya 99,99%, maksimal 1 detik. Tapi kalau sudah 3-4 detik, akurasinya turun. Nah, waktu saya nanya ke Mas Yusron ini, dia jawab, Pak, saya ini sopir, kerja saya di jalan, tapi 2 tahun ini Pak, omset saya luar biasa. Solo ramai sekali. Ini walaunya saya tidak menambah-nambahkan kalimat yang saya dapatkan di taksi itu. 2 tahun ini Solo berubah. Banyak sekali orang datang ke Solo, banyak kegiatan di Solo, sehingga dampak buat taksi online itu sangat positif. Dan ini saya terus terang melihat
tarbiyah Allah tadi melalui seorang supir gokar untuk menunjukkan kapabilitas daripada Mas Gibran. Ini share saya di siang hari ini. Yang kedua, saya mempelajari profil beliau. Sekarang kita melakukan profil beliau ini. Dari SMP itu beliau sudah sekolahnya di luar negeri, di Singapura. Ini betapa hebatnya orang tua beliau tentang memposisikan pentingnya pendidikan. Sehingga SMP itu beliau sudah di Singapura. Sampai selesai, kemudian lanjut ke Australia. Ini terus terang satu hal yang membanggakan. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh beliau, jalur edukasinya begitu bagus, kemudian jalur entrepreneurnya juga begitu bagus, sehingga Solo kemudian seperti hari ini. Nah, kembali ke tema sentral, ini yang menarik adalah apa korelasi hubungan antara toleransi yang sukses dikembangkan oleh pemerintahan di era Mas Gibran dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, pariwisata. Saya kebetulan juga dosen pariwisata. Jadi Jogja itu maskot Indonesia nomor 2 setelah Bali. Okay. Tapi tahun kemarin kalah sama Solo. Ini yang saya bingung. Mudah-mudahan kebingungan saya terjawab oleh beliau itu. Jadi 2 poin. Jadi Jogja tahun lalu itu lebaran cuma 210.000 pengunjung. Solo 270.000. Kalau toleransi perbedaannya 3-5%, itu mungkin bahasanya faktor luck, keberuntungan. Tapi kalau toleransi rasionya 30%, itu bukan faktor keberuntungan, itu sebuah kerja keras. Nah, itu monggo saya ingin minta Mas Gibran, Mas Wali memberikan sedikit penjelasan. Pertama mengenai bagaimana konsep toleransi yang jenengan lakukan di Solo ini, sehingga kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmoni. Nanti yang kedua pertanyaan berikutnya. Tapi yang pertama dulu, apa yang menjadi konsep jenengan sehingga kehidupan toleransi antar umat beragama itu begitu harmoni, begitu damai di Solo? Monggo, Mas Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, Pak Sekjen, Moderator, Pak Kiai Haji Abdul Karim selaku tuan rumah acara siang hari ini, Bapak Ibu keluarga besar IKPT, selamat datang di Kota Solo. Ini saya percepat aja ya Pak Sekjen ya, karena udah azan dan saya lihat makan siangnya sudah disiapkan, jadi saya percepat aja. Mas Wali, ini semua berpuasa kok, nanti ngobrol nanti. Kita langsung ke case study aja. Kita mau menampilkan beberapa artikel-artikel dari media-media elektronik. Coba ditampilkan. Operator siap? Ya, jadi tadi Pak Moderator mungkin sudah memberikan sedikit brief introduction masalah toleransi di Kota Solo. Memang sekarang di nomor 4 kota toleran di seluruh Indonesia, tapi sebelumnya itu nggak pernah masuk 10 besar, Pak Moderator. Dulu waktu saya awal menjabat tuh berita-berita seperti ini ada terus. Ini apa ya? Ini tentang lampion. Monggo Mas Wali, kalau mau berdiri monggo. Di balai kota itu biasanya ada lampion, kita ngerayain Imlek. Ada boneka semacam patung-patung dari sio-sio, itu biasa pasti ada orang protes, ada kita dikatain Solo itu cabang Tiongkok. Nah, terus kita kemarin ada festival ogoh-ogoh juga, itu kita ngadain festival ogoh-ogoh besar-besaran, kita dikatain kafir segala macam. Nah, ada apa-apa. Terus ini waktu awal-awal saya menjabat ini, ini saya marah sekali nih. Jadi ada suatu tempat di salah satu kelurahan di Kota Solo itu, ya ada salah satu sekolah lah di situ. Anak-anak sekolahnya menghancurkan kuburan batu nisan yang ada simbol-simbol agamanya. Terus
Ya, waktu Natalan kemarin juga dari gereja-gereja saya persilahkan juga untuk memasang ornamen-ornamen Natal, pohon-pohon Natal. Jadi tadi apa? Dekorasi Natal di balai kota, protes, terus ada lagi coba. Nah ini yang paling terakhir nih, rumah ibadah, segel, main segel aja ya, saya parah nih, saya ambil segelnya biar dibuka lagi, sesimpel itu. Jadi yang tadi saya suruh tutup, ini waktu saya datang ke makamnya tuh masih sekolah, anak-anaknya masih ada, gurunya masih ada. Udah simpel aja, tutup gitu aja ya. Terus udah lagi, udah selesai ya. Coba yang video mas. Ya intinya Solo tuh dulu banyak sekali cerita-cerita, image-image buruk tentang Solo. Ini kita mau merubah itu, dan alhamdulillah kalau di Solo banyak sekali dukungan-dukungan dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, dari Pak Danrem, dari guru-guru kami, Gus Karim dan lain-lain. Ini luar biasa. Ini yang tahun 2022, 2021 itu awal saya menjabat kita masuk nomor 9. Ini sekarang kita masuk nomor 4 kota paling toleran. Jadi intinya ini Bapak Ibu, kita pengen menghilangkan image jeleknya kota Solo ya, kota teroris, kota ini, kota itu. Jadi kita pengen Solo ini adem ayem. Jadi karena sekarang kita udah masuk nomor 4, kita terus fokus ke 17 prioritas pembangunan di kota Solo. Saya nggak banyak, hanya 17 saja. Intinya yang jelek kita percantik, yang mangkrak kita lanjutkan, yang kumuh ya kita perbaiki. Intinya itu saja, dan dari 17 tempat ini kita memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk anak muda, untuk seniman, untuk UMKM, untuk semua orang untuk bisa berkreasi. Jadi warga itu punya tempat untuk mengekspresikan ide-idenya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke yang nomor 1 ini Masjid Syekh Said. Mungkin kalau yang belum pernah nanti mungkin bisa mampir juga ke sana. Jadi pengunjungnya ini banyak sekali. Tadi Pak Moderator bilang kita sudah melebihi Jogja untuk kunjungan wisatanya. Kebanyakan datang ke nomor 1. Nah nanti kalau Bapak Ibu pengen malam mingguan, itu bisa nanti ke nomor 2. Nomor 2 ini makin malam makin ramai. Jadi di situ ada night market di Ngarsopuro, ada event namanya Solo is Solo, itu di Jalan Gatot Subroto. Ada event juga, event musik di Mangkunegaran. Semuanya dalam satu ruas jalan. Jadi tinggal jalan kaki aja, semua jenis hiburan ada di situ. Jadi dari street food, street performing art, semuanya ada di situ. Jadi seniman-seniman, terutama seniman-seniman jalanan dan UMKM ada di nomor 2. Lalu mohon maaf, nomor, kalau Bapak Ibu mungkin yang ke Solo ngajak anak-anaknya yang masih kecil bisa ke nomor 6. Ini ada kebun binatang. Ini dulu juga tempatnya kumuh sekali. Kebun binatang itu binatangnya kurus-kurus, binatangnya masih ditempatkan di kerangkeng-kerangkeng itu, padahal nggak boleh. Terus pokoknya jelek sekali, banyak sekali. Di situ tuh banyak sekali kekumuhan PKL yang tidak tertata, tenda-tenda dan lain-lain. Tapi sekarang sudah kita kerjasamakan dengan Taman Safari. Ini salah satu wisata unggulan kita saat ini. Itu. Lalu nomor 7 ini belum jadi, Agustus baru jadi. Nomor 8 ini PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Terus nomor 11 dekat dari sini. Ini ada pasar Jungke. Ini pasarnya udah kumuh sekali. Ini kita dalam 1 tahun akan kita benerin nanti jadi pasar yang benar-benar proper dan cantik.
lalu tadi saya bilang ke Pak Moderator, nomor 14 ini kita juga sebenarnya punya tempat mangkrak juga namanya Lokananta, ini baru aja kita buka juga. Jadi ini ada museum piringan hitam, museum gamelan, tempat untuk perform musisi. Nomor 15 nyambung dengan nomor 2 ini Mangkunegaran. Nomor 17 baru digambar ininya, baru digambar sama arsitek. Nomor 16 sudah jadi. Dulu nomor 16 itu terkenal juga. Nomor 16 itu tempat yang tadi ada pengerusakan makam. Di situ lengkap, ada mohon maaf, ada pelacuran, ada tempat-tempatnya laskar, ada kawasan kumuh, semuanya ngumpul di situ semua. Tapi sekarang sudah kita perbaiki, rumah-rumah di bantaran sungai sudah kita perbaiki, warga kita berikan sertifikat SHM gratis. Di situ kita bangun rumah sakit, pasar tradisionalnya kita bangun. Ini kita lagi nambah lagi rusun 2 tower. Pokoknya di tempat itu kita benerin semua. Karena seperti yang apa ya dipaparkan Pak Kiai tadi, intinya kan urusan perut dulu ya Pak Kiai. Jadi rumahnya udah kita benerin, kita carikan usaha. Kalau misalnya dari suaminya belum bekerja, kita carikan usaha apapun itu, karena dari 17 tempat ini semuanya padat karya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau ada warga ke saya, Mas saya tolong dicarikan pekerjaan, biasanya saya lempar ke 17 proyek ini, entah jadi kuli atau apa, pokoknya harus jangan sampai nganggur. Itu intinya Bapak Ibu. Nah, ada lagi apa enggak ya Mas? Selesai ya? Itu saja Bapak Ibu. Ini terima kasih sekali untuk undangannya. Dan ini saya rasa judulnya salah, ini kalau kita sebut keberhasilan ini belum berhasil. PR-nya masih banyak sekali, dan yang jelas kalau dari kami, dari saya pribadinya alhamdulillah senang sekali karena backingannya banyak, backingannya Gus Karim, backingan dari kiai-kiai semuanya yang ada di sini, dari TNI, Polri, semuanya satu rampak barisan kalau ada kasus-kasus intoleransi. Yang jelas kita juga senang, warganya juga suportif, mendukung semua program-program dari pemerintah. Dan ini semuanya bukan karena saya, tapi ya gotong royong dari semua pihak lah. Kita nggak pengen Solo ini terus-terusan mendapatkan image buruk, kita ingin merubah itu. Kita pengen wisatawan, tamu yang datang ke sini itu merasa nyaman, merasa welcome semua. Dan kita pengen sekali lagi dari 17 tempat ini nanti Bapak Ibu keluarga besar IKPT bisa berkunjung. Ini dari 17, mohon maaf ini baru 8 yang sudah jadi, yang 6 lagi dibangun, insya Allah tahun ini dan tahun depan selesai, yang 2 baru digambar. Itu sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk undangannya, terima kasih sudah dipercaya menjadi narasumber di sini. Saya mohon nanti ke depan bisa didukung terus untuk visi misi dan program-program yang ada di Kota Solo. Insya Allah itu memberikan dampak yang positif untuk perekonomian warga. Karena waktu awal saya menjabat di sini Pak Kiai, mohon maaf ini pertumbuhan ekonominya minus 0,174 ya karena Covid. Jadi saya awal menjabat itu awal Covid, jadi terpuruk sekali ekonominya minus 0,174. Tapi karena kita ya semuanya barengan lah, kerja keras, kita ekonominya naik ke angka 4%, tahun kemarin di angka 6,25%. Kalau di Jawa Tengah itu rata-rata provinsi dan rata-rata nasional itu cuma 5,3 Pak Kiai. Kalau rata-rata kita udah 6,25, udah tinggi sekali. Kita juga pertumbuhan ekonominya juga melebihi ibu kota Semarang. Jadi ini multiplier efeknya dari yang namanya pembangunan, terus lalu dorongan-dorongan untuk program-program yang ada kaitannya dengan toleransi ini luar biasa sekali untuk perekonomian warga. Dan sekali lagi yang paling penting itu tadi backingannya tadi itu
Kalau nggak ada backingan warga, backingan para kiai, kita nggak mungkin bisa seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan ditutup dulu dengan salam. Baik, karena tentunya para hadirin hadirat juga diberi kesempatan nanti untuk memberikan pertanyaan untuk memenuhi rasa penasarannya. Cuman saya agak mundur sedikit ke belakang, Mas Wali. Kalau tadi angka Jogja 210.000 dan angka di Solo itu 274, ada terpaut 30.000 yang saya katakan, sorry 60.000 itu 30%. Ini yang harus kita cermati adalah Jogja itu statusnya adalah wilayah administrasi provinsi. Sepakat ya? Solo wilayah administrasi kota madya tingkat 2. Artinya kalau seorang Mas Wali Gibran di tingkat 2 bisa mengalahkan capaian provinsi tingkat 1, terus kira-kira beliau lainnya seperti apa nanti ke depan? Ini fakta dan data ya. Jadi kita bicara realita, tidak bermaksud lebay. Itu poin 1. Yang kedua yang barusan disampaikan beliau tentang rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional baik provinsi maupun nasional yang di kisaran 5%, ternyata di Solo bisa mencapai 6,25%, melampaui tingkat pertumbuhan rata-rata baik provinsi maupun nasional. Dua prestasi yang sudah terukir dalam 2 tahun. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Gibran, Mas Wali. Dan saya untuk Bapak Ibu keluarga besar IKPT ini, saya mohon tidak perlu buru-buru pulang ke kotanya masing-masing, bisa jalan-jalan dulu. Bapak Ibu bisa mengunjungi tempat-tempat yang tadi saya presentasikan, bisa wisata kuliner, wisata apapun semuanya ada di sini. Tidak perlu buru-buru pulang. Ada yang gratis, ada yang bayar, macam-macam di Solo ini sekarang macam-macam. Dan saya kira dengan banyaknya kunjungan-kunjungan seperti ini nanti akan Solo ini akan mendapatkan multiplier effect yang luar biasa sekali, dari yang ojol, yang punya wedangan, yang punya hotel, yang punya mall, semuanya kecipratan ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu untuk kunjungannya ke kota Solo. Ya, kan tahu sendiri, kita kan semua berproses tuh, dari yang kota yang image-nya mencekam jadi seperti sekarang ya karena dukungan dari seluruh ini pemuka agama, poro kiai. Ya, hari ini ketemu dengan alumni Tebu Ireng ya, ada tambahan kekuatan lagi lah ya. Jadi ini kalau untuk harapannya sama ponpes yang lain melakukan hal yang sama atau gimana? Untuk harapan sama ponpes yang lain melakukan yang sama? Boleh. Kami terbuka dengan semua ya, tenang aja. Aman semua gitu. Monggo foto bareng. Iya Pak. Mundur. Tekonan tadi. 1, 2. Ampun, sini.
Iya, ini 20 yang ingin ada makan siang. Iya. Itu mana harus makan. Ini dapat. Kagak sih Mas. Kau menang Mas. Aku diwalik mulai Mas kayak wingi masa 3-0 tadi 4-3. Sebentar malam ya. Mau minta baju Mas Ibran. Bersih. Ada. Besok. Oh siap. Kembali Mas. Alat. Masuk. Terus.